Ya, mau bikin prediksi soal Euro dan Copa America aja lah. Mudah-mudahan sih yang kemarin juga udah bisa gua upload besok. Jadi Euro udah jalan, Euro Cup bola udah jalan 2 minggu ya. Ini pas gue bikin udah penyisihan grup udah mau berakhir, udah tinggal 2 grup terakhir. Nah, dari semua grup dan negara yang masuk Euro ini, gua gue mau prediksi bahwa yang akan juara nanti adalah ada empat kandidat juara menurut gue, dari yang paling besar sampai yang paling kecil peluangnya ya, dari empat negara ini. Yang pertama adalah Belgia. Gue cukup yakin Belgia bisa jadi juara Euro tahun ini. Alasannya adalah mereka punya beberapa pemain yang cukup matang. Jadi di Piala Dunia kemarin juga Belgia dijagokan gitu kan. Di Euro sebelumnya pun Belgia dijagokan, karena bahkan kalau gue nggak salah ingat, Belgia itu adalah peringkat nomor 1, negara peringkat nomor 1 bola di dunia gitu. Itu di 2 atau 3 tahun terakhir ya, gue lupa. Sekarang apa juga masih, gue udah nggak tahu lagi, gue nggak ngecek FIFA. Cuman poinnya si Belgia ini walaupun peringkat 1 dunia, tapi mereka nggak menang di kejuaraan sebelumnya. Kalau gue sih ngeliat lebih karena mental. Nah, tahun ini gue ngeliat mental mereka udah terbentuk lah dengan baik, ya kan. Beberapa pemainnya juga sudah menguasai, mengangkat piala lah di klub. Lukaku udah ngangkat piala, Kevin De Bruyne gitu kan. Kalau Eden Hazard sih udah pernah gitu. Cuman ya, nah kalau kita bicara Eden Hazard, gue malah nggak terlalu yakin dengan skillnya Eden Hazard sekarang. Kontribusi dia belum terlalu kelihatan banget. Tapi gue malah lebih tertarik dengan adanya sih, siapa namanya, Torgun apa siapa gitu. Jadi kalau gue merasa bahwa Euro 2021 akan menjadi milik Belgia. Yang kedua itu adalah Prancis. Kenapa Prancis? Gue bukan karena gue suka orangnya. Di situ ada satu pemain yang gue bilang harusnya bahkan menjadi Ballon d'Or. Nah, apalah istilahnya itu, pemain terbaik dunia menurut gue, yaitu N'Golo Kante. Kalau sampai Prancis yang juara, gue hampir yakin Kante akan menjadi pemain terbaik dunia lah. Di situ ada Kante. Yang kedua, di situ ada Mbappe. Walaupun lagi ada friksi antara Mbappe dengan Giroud, tapi ya gue rasa itu nggak jadi masalah lah. Kan striker utamanya yang dipilih sekarang adalah Karim Benzema, bukan Giroud. Jadi gue hampir yakin peluang terbesar keduanya adalah si Prancis, ya kan. Apalagi Kante kemarin juara Liga Champion. Nah, yang ketiga itu adalah Italia. Kenapa gue milih Italia? Lebih karena faktornya Roberto Mancini. Bayangin, Italia adalah tim yang tidak pernah kebobolan dalam berapa belas game gitu, atau berapa, gue lupa tadi statistiknya. Jadi dia sangat kuat pertahanannya sekarang. Nah, ini didukung dengan pemain-pemain muda yang mulai mapan. Nah, ini kendalanya kenapa gue bilang dia bukan menjadi favorit utama gue, karena pemain-pemain mudanya mereka itu belum cukup mapan lah, belum cukup, mentalnya masih kurang lah gitu. Tapi layak untuk jadi
diperhitungkan kan. Itali. Yang keempat adalah Inggris. Gue harus lebih memilih memasukkan Inggris ke dalam pertarungan juara dunia karena dia punya tim cukup solid sekarang ya gitu. Dan hasilnya juga cukup bagus lah di penyisian grup dan kemarin di beberapa pertandingan. Kenapa pertandingan persahabatan sebelumnya? Kenapa gue lebih memilih Inggris daripada Jerman? Entah kenapa gue tidak melihat Jerman sebaik ketika dia juara Piala Dunia gitu ya. Terus dan gue tidak melihat Jerman juga sepertinya Jerman lagi ada kekurangan beberapa apa namanya komponen elemen di dalam pertandingan gitu. Kayak pertandingan dia lawan Prancis kalah 0-1 ya murni karena bunuh diri kan kemarin. Tapi ada elemen-elemen yang dirasa sedikit kurang kreatif lah gitu. Penyelesaiannya kurang, kreatifnya. Cuman pas dia lawan Polandia dia menang lawan Portugal dia menang 4-2 tuh itu lumayan seru sih. Gitu. Itu dari 4 yang gue jagokan banget lah. Di luar itu kuda hitamnya gue kalau bicara dari luar 4 ini Jerman ya jelas dia punya peluang juga. Spanyol mesti ngeliat malam ini ya gue juga nggak tahu nih Spanyol kalau dia lolos penyisihan grup ya, karena lucu sih negara dengan kualitas pemain sebagus itu tapi pertandingannya seri terus 0-0 1-1. Ball position boleh banyak tapi bahkan sampai 60% lebih. Tapi kalau nggak menang mau buat apa gitu kan. Ini yang menjadi pertanyaan sih untuk Spanyol. Nah, sekarang tinggal di melihat termal. Kalaupun dia lolos, gue entah kenapa gue agak sedikit pesimis dengan Spanyol. Terus yang selanjutnya selain Spanyol adalah Portugal. Itu pun kalau dia lolos, gue hampir yakin dia lolos sih. Nilainya lumayan bagus. Salah satu kandidat yang akan lolos Portugal. Dia punya peluang lah ya untuk bersaing lah. Apalagi ketika dia juara Euro sebelumnya kan. Nah, tapi kelemahan Portugal cukup banyak lah, apalagi dengan entah kenapa Ronaldo jadi sedikit sombong. Walaupun gue suka dengan cara dia menggeser botol Coca-Cola dan menyarankan orang lebih memilih minum air putih daripada minum soda gitu. Tapi ketika dia sedikit sombong di pertandingan Jerman tuh kayaknya kenapa mesti begini sih ya. Terus satu yang menarik lagi di luar mereka adalah apakah itu Denmark atau Swiss, kurang tahu, kita lihat nanti lah. Tapi ya kira-kira itu yang gue sih nggak yakin ya 4 atau 5 negara yang tadi gue sebutin akan menang atau enggak. Itu untuk Euro 2021. Untuk Copa America ya Argentina udah lolos. Kandidat juara ya pasti apakah itu Brazil atau Argentina. Kalau disuruh milih secara ini gue dari dulu lebih suka Argentina daripada Brazil. Jadi ya gue pasti lebih jagoin Argentina. Cuman secara hitung-hitungan kertas dan hitung-hitungan permainan Brazil lebih menarik tahun ini kalau kita bicara objektif. Jadi harus wajar bilang Brazil di nomor 1 kandidat juaranya, baru kemudian Argentina. Nah nomor 3 dan 4 nya gue cuma bisa paling Uruguay sama Kolombia atau Meksiko gitu, paling itu sih. Sisanya ya gimana, cuma mereka kan langsung dari penyisian grup cuma 2 grup,
habis itu langsung semifinal, final, selesai gitu. Jadi nggak bikin apa-apa lagi gitu ya. Gitu, kalau melihat sejarah sih dan melihat perhitung-hitungan yang ada, gue cukup yakin nih mengenai Euro 2021. Dan untuk Copa, gue tak kenapa gue kepengen sih Argentina yang juara ya, paling nggak supaya Messi bisa punya satu gelar buat negaranya lah ya. Ya wes, itu aja dulu lah.